Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Anita, salah satu mahasiswi program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan keterbatasan penyaji dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, Master of Science. Judul pembahasan yang kami angkat tentang asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung atau nasabah kepada penanggung atau pihak asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246, asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu. Menurut Kamarul Mann dalam Kamus Ilmiah Serapan tahun 2008, asuransi adalah perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan yang ditanggung atau peserta asuransi untuk menerima premi ganti rugi. Asuransi merupakan suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan risiko yang dipunyai masing-masing. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pasal 246 KUHD RI asuransi atau penanggungan adalah: pertama, suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 sampai dengan 308. Keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Kelima, Kepres RI Nomor 40 tentang usaha di bidang asuransi kerugian. Keenam, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian. Ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1250/KMK 013/1988 tentang usaha asuransi jiwa. Kedelapan, pemegang polis atau policy owner atau policy holder, orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan pihak perusahaan asuransi atau penanggung. 9. Pihak tertanggung atau insure, orang yang atas jiwanya diasuransikan atau pihak yang ditanggung oleh polis asuransi jiwa.
seringkali pemegang polis sekaligus sebagai tetangguh. 10. Pihak penanggung atau insurer, perusahaan asuransi jiwa yang memberikan pertanggung dan mengadakan perjanjian tanggung menanggung dengan pemegang polis. Penerima manfaat atau beneficiary, seseorang atau badan yang ditunjuk dalam polis oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk menerima manfaat polis. Premi atau premium adalah imbalan atau biaya yang harus dibayarkan tetangguh atas pengalihan risiko. Manfaat polis atau polis benefit atau claim adalah sejumlah uang yang akan dibayar oleh penanggung jika risiko yang diperjanjikan terjadi dalam waktu yang diperjanjikan. Suatu peristiwa atau accident adalah suatu peristiwa belum tentu akan terjadi atau evenement. Fungsi, tujuan, dan manfaat asuransi. Tujuan secara ekonomi mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Tujuan secara hukum adalah memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain. Fungsi menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian atau loss. Manfaat dari asuransi yaitu rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Polis dapat dijadikan jaminan kredit sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, membantu peningkatan kegiatan usaha. Keuntungan dengan membeli jasa asuransi adalah: pertama, mengurangi ketidakpastian risiko. Kedua, kepastian adanya proteksi asuransi. Ketiga, mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian. Keempat, memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara mengurangi atau meminimalisasi risiko. Keenam, menjamin ketenangan untuk berusaha atau bekerja. Keuntungan bagi perusahaan asuransi berasal dari premi yang diterima, penyertaan modal di perusahaan lain, hasil bunga dari investasi surat berharga. Konsep risiko asuransi, pada hakikatnya asuransi adalah suatu perjanjian tentang pengalihan risiko dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi. Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti. Bentuk risiko terdiri dari: yang pertama, risiko murni; yang kedua, risiko spekulatif; yang ketiga, risiko mendasar; yang keempat, risiko khusus. Risiko murni atau pure risk adalah bentuk risiko yang kalau terjadi akan menimbulkan kerugian atau loss, dan sebaliknya kalau tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian, contohnya kematian, kecelakaan, atau kebakaran. Risiko spekulatif atau speculative risk adalah bentuk risiko yang kalau terjadi akan menimbulkan kerugian atau loss, tidak menimbulkan kerugian atau no loss, dan mendatangkan keuntungan atau gain atau profit. Contohnya seperti produksi, usaha dagang, pembelian saham. Risiko mendasar atau fundamental risk adalah risiko yang kalau terjadi dampak kerugiannya sangat luas, contohnya gempa bumi, banjir, polusi udara, gunung meletus, dan bencana alam. Risiko khusus atau particular risk
adalah risiko yang kalau terjadi dampak kerugiannya bersifat lokal, tidak menyeluruh, contohnya seperti sakit, kecelakaan, kematian, pencurian, dan kebakaran. Musibah atau bahaya seperti kejadian mendadak yang menyebabkan kerugian dan yang menjadikan risiko. Dalam asuransi jiwa terdapat 3 jenis bahaya. Yang pertama, bahaya fisik, bahaya akibat kondisi fisik seseorang. Yang kedua, bahaya moral, kecenderungan seseorang bertingkah tidak baik. Yang ketiga, bahaya perilaku, tingkah laku pada tingkat kesadaran yang mengakibatkan kerugian. Mengelola risiko, yaitu meminimalisasi terjadinya risiko finansial. Yang pertama, menghindari risiko atau avoiding risk, contohnya tidak berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, mengendalikan risiko atau controlling risk, contohnya tidak merokok di ruang ber-AC, melarang bermain dekat sumur. Yang ketiga, menerima risiko atau accepting risk. Yang keempat, mengalihkan risiko atau transferring risk. Kerugian terjadi secara kebetulan harus memiliki unsur ketidakpastian, artinya terjadinya harus kebetulan dan kejadian tersebut tidak diharapkan atau tidak disengaja. Kerugiannya real atau nyata. Kerugian dapat dibatasi dari segi waktu atau time dan jumlah amount. Perusahaan asuransi harus mampu menetapkan kapan manfaat polis diberikan dan berapa besar atau jumlah manfaat yang harus dibayarkan. Kerugian harus berarti kehilangan pena, kunci mobil atau kacamata tidak dapat diasuransikan karena suatu yang berarti bagi orang lain. Seorang pekerja terluka ketika bekerja, maka dia kehilangan penghasilan bisa diasuransikan. Tingkat kerugian harus dapat diperkirakan atau terprediksi atau predictable. Perusahaan asuransi harus dapat memperkirakan kemungkinan tingkat kerugian atau loss rate yang akan dialami tertangguh. Perusahaan biasanya telah mencatat dan mengamati jumlah tertangguh yang meninggal pada kelompok tertentu atau tabel mortalitas. Kerugian tidak menjadi bencana atau katastrofis bagi penangguh. Suatu kerugian yang tidak dapat diasuransikan jika risiko dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar atau luar biasa. Contohnya, rumah yang dekat gunung berapi, kendaraan yang biasa di lokasi banjir. Perusahaan asuransi dapat mengalihkan risiko atau transferring of risk kepada perusahaan asuransi lain, reassurance yang menerima, reassurable yang mengalihkan reinsurer. Seleksi risiko yaitu seleksi risiko atau underwriting, kegiatan untuk mengidentifikasi risiko, identifikasi risiko. Faktor yang perlu dicermati adalah bahaya fisik, ciri-ciri fisik seseorang yang mungkin akan berpengaruh terhadap tingkat risiko, contohnya tekanan darah, gula darah. Bahaya moral atau moral hazard dapat dilihat dari reputasi, kekayaan, dan mungkin catatan kriminal. Klasifikasi risiko. Pertama, risiko standar atau standard risk. Yang kedua, risiko yang lebih baik atau preferred risk. Yang ketiga, risiko di bawah standar atau substandard risk. Yang keempat, risiko buruk, decline risk. Yang kelima, insurable risk atau risiko yang dapat diasuransikan. Yang keenam,
jiwa, harta benda, hak dan kepentingan. Yang ketujuh, sesuatu yang dapat dipertanggungkan. Yang kedelapan, memiliki hubungan hukum dengan objek. Prinsip indemnity, yaitu prinsip ganti rugi atau indemnity, pembayaran tunai atas suatu klaim dengan penyerahan langsung kepada tertanggung atau kepada pihak ketiga dalam hal tanggung gugat. Penggantian atau replacement atas barang tertanggung dalam bentuk barang yang sama. Perbaikan atau repair barang milik tertanggung menjadi bentuk atau kondisi semula atau kerusakan kendaraan. Pembangunan kembali atau reinstatement biasanya pada properti atau insurance asuransi versus tabungan. Jenis perasuransian. Yang pertama, asuransi kerugian. Asuransi kerugian memberikan jasa dalam Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi sosial adalah asuransi untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Demikian video yang secara sederhana secara paparan materi, dan saya mohon maaf atas setiap kekurangan dan membutuhkan pendalaman yang lebih serius dalam judul topik bahasan tentang asuransi. Dan ini pun saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan yang kedepannya kami sangat membutuhkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, Master of Science, sebagai bekal atas proses pembelajaran kami akan lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video channel YouTube dari Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, Master of Science. Terima kasih.